Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Anis Fitria Wijayanti. Saya adalah guru SD yang mengajar di SD Hadijah Surabaya yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani nomor 2 sampai dengan 4 Surabaya. Pada tahun pelajaran ini, saya diberikan amanah untuk mengajar di jenjang kelas 4 SD. Dan bagi sekolah kami, ini adalah tahun pertama mengawali penerapan kurikulum Merdeka. Seperti yang kita ketahui, bahwa manusia secara kodrat memiliki 4 kecerdasan yang melekat pada pribadinya masing-masing. Di antaranya adalah yang pertama, kecerdasan intelligence atau intelligence quotient (IQ). Yang kedua, kecerdasan emosi atau emotional quotient. Yang ketiga, kecerdasan adversity atau kecerdasan mempertahankan diri. Dan yang keempat adalah kecerdasan spiritual atau spiritual quotient. Begitu pula dengan anak-anak kita. Secara kodrat, mereka memiliki 4 kecerdasan tersebut. Namun, mereka adalah pribadi yang sangat unik, serupa tapi tak sama. Sama-sama dunia anak, namun memiliki karakter dan keunikannya masing-masing. Nah, inilah merupakan tantangan bagi kita semua, orang tua mereka di sekolah, untuk dapat menggali bakat dan minat anak-anak kita, kemudian membimbing mereka untuk menuju kesuksesannya. Hal tersebutlah yang mendorong saya untuk terus belajar dan improvisasi diri agar saya dapat menjadi pendidik yang dapat mendidik anak sesuai dengan zamannya. Menurut Jean Piaget, setiap anak memiliki kecenderungan berinteraksi dengan lingkungannya semenjak dilahirkan. Maka menurut hemat saya, strategi belajar yang tepat akan dapat membantu mendorong anak-anak menemukan bakat, minat, dan potensinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu guru hebat di Indonesia, izinkanlah saya untuk menyampaikan praktik baik saya yang saya beri judul penerapan strategi berkah, yaitu bermain, berkarakter, bahagia untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan merdeka belajar. Apa itu strategi belajar berkah? Strategi belajar berkah adalah bermain, berkarakter, dan bahagia. Bermain. Sejatinya dunia anak adalah dunia bermain, di mana di dalam bermain mereka memvisualisasikan, mengauditori segala sesuatu yang mereka dapati di dalam lingkungan, selanjutnya merekam, meneladani, dan mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja bermain dapat kita jadikan salah satu strategi belajar yang dapat membantu guru untuk menemukan bakat, minat, serta potensi yang ada di dalam anak-anak kita. Strategi belajar bermain menggunakan pendekatan inquiry terbimbing, di mana dengan bimbingan guru, para siswa dibantu untuk menemukan pengalaman-pengalaman belajarnya di lapangan, selanjutnya memahami masalah, memproses masalah, dan menemukan penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapi. Di dalam bermain, anak-anak juga belajar melakukan kerjasama dengan teman-temannya atau yang disebut dengan kerjasama tim. Dengan demikian, pada proses belajar bermain, tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas dan kuantitas kognitif dari anak-anak, namun juga mendorong kemajuan afektif dan psikomotor pada anak-anak. Di dalam bermain, anak-anak juga belajar melakukan kerjasama dengan teman-temannya atau yang disebut dengan kerjasama tim. Dengan demikian, pada proses belajar bermain, tidak hanya sekedar meningkatkan kualitas dan kuantitas kognitif dari anak-anak, namun juga mendorong kemajuan afektif dan psikomotor berkarakter. Dengan menggunakan strategi belajar berkah, diharapkan anak-anak dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Bahagia. Anak-anak yang bahagia adalah anak-anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tahapannya. Anak-anak yang bahagia akan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Pembelajaran berdiferensiasi membantu anak-anak menemukan wadah yang tepat untuk mengembangkan bakat, minat, dan potensinya untuk mewujudkan merdeka belajar. Karakteristik belajar anak usia sekolah dasar tergolong pada tahap operasional konkret, di mana pada masa ini anak-anak cenderung untuk memvisualisasikan dan merekam segala sesuatu yang ada pada lingkungannya. Oleh karena itu, saya memilih strategi belajar berkah, bermain, berkarakter, dan bahagia agar dapat membantu para siswa untuk menemukan bakat, minat, serta potensi yang ada pada diri mereka.
Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, selanjutnya adalah praktik baik saya dalam menerapkan strategi belajar berkah, bermain, berkarakter, dan bahagia untuk mewujudkan profil belajar Pancasila dan Merdeka Belajar yang saya lakukan di sekolah saya, yaitu SD Hadijah Surabaya. Alhamdulillah. Baik anak-anak, siapa yang izin hari ini? Habib, Caca. Nah, anak sekarang kan musim hujan, pesan Bu Anies tetap menjaga kesehatan. Dengan cara bagaimana? Bu Anies juga sangat suka sekali bersepeda. Nah, kira-kira ini bersepedanya suasananya pagi hari atau malam hari ya? Pagi atau siang hari ada matahari, tapi suasananya cerah, agak panas. Anak-anak masih ingat minggu lalu, pertemuan yang lalu kita banyak membahas materi tentang panas dan perubahan wujud. Kali ini kita akan membahas mengenai materi gaya yang ada di sekitar. Anak-anak, pernahkah kalian melempar suatu benda ke atas seperti ini? Coba perhatikan gambar yang ditunjukkan Bu Anis. Sejauh apa ya mereka ya? Tarik tambang. Siapa yang pernah melakukan ini? Tarik tambang? Saya. Nah, ketika kamu melakukan tarik tambang itu kamu melakukan gerakan apa? Teman-teman kami akan mempresentasikan tentang gaya. Teman, ada yang mau bertanya? Apa manfaat minyak pelumas pada mesin? Cara memperkecil geser adalah memperhalus permukaan. Dari yang pertama, kutub utara, kutub selatan. Hasilnya kutub utara, kutub utara. Sebutkan contoh dari gaya. Gaya geser. Iya, betul sekali Mbak Clea. Apa itu namanya? Yang pertama adalah smile. Apa ini? Saya paham. Kemudian yang kedua, nah ini sedikit lesu. Saya kurang paham. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang energi. Tentang apa? Energi. Anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa untuk majelis bersama-sama. Subhanallahumma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah praktik baik yang telah saya lakukan. Saran, motivasi, dan saling berbagi pengalaman dari Bapak Ibu guru hebat di Indonesia akan sangat bermanfaat bagi saya khususnya untuk dapat terus belajar dan improvisasi untuk memberikan yang terbaik bagi ekosistem pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, mari serentak berinovasi, wujudkan merdeka belajar. Salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.